akan minta langsung Ustadz Pantun untuk memberikan tausiahnya, kisah atau contoh-contoh yang jadi payah ayah membawa berkah. Di tahun 80 Hijriah lahir seorang anak yang bernama Nu'man bin Sabit. Ya. Nama aslinya. Ya. Tapi populernya sekarang masyhur dikenal dengan Imam Hanafi. Pernah dengar ya Bu? Karena kan di dalam dunia yang terkenal 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang saya ceritakan nih Hanafi. Hanafi itu udah nama julukan. Ya. Karena ilmunya yang begitu luas dijuluki sebagai Hanafi. Hanafi itu makna aslinya adalah keran yang airnya terus mengalir. Oke. Jadi menjadi simbol ini orang yang ilmunya nggak ada habis-habisnya. Nama aslinya Nu'man bin Sabit. Nah ini jeripaya ayah yang membawa barokah. Apa sebab? Karena ayahnya di saat masa bujangannya di Damaskus, di saat beliau sedang ya istirahat di pinggir sungai yang begitu bersih, lewatlah sebuah apel. Apel di aliran sungai ini. Iya. Bukan boleh ngambil di pohon orang. Iya. Di aliran sungai. Akhirnya dalam kondisi dahaga, lapar pula, diambil lantas digigit. Apelnya digigit. Ya. Oke. Begitu apel digigit udah, akhirnya dia begitu memurojaah hafalan Quran, error. Oke. Ya, lupa gitu. Dia merenung, kok kenapa hafalan saya jadi rusak? Dia ingat ini kan apel ada pohonnya. Pohon ada yang nanemnya. Yeah. Nanam tentunya juga ada yang merawatnya. Saya main ambil aja di aliran sungai, saya makan. Ini berarti bercampur barang haram ke dalam perut saya. Oh iya, iya. Nah akhirnya dia cari jeripayahnya nih. Untuk mencari kehalalannya nggak cukup setahun. Ya akhirnya bertemu dengan yang punyanya, syaratnya harus bekerja selama setahun nggak dapat gaji. Oke. Tapi dikasih untuk makan sehari-hari. Sama yang punya kebun. Sama yang punyanya. Oke. Untuk minta kehalalan. Ya. Ini perjuangan. Dia redok karena dia telah melakukan kesalahan. Akhirnya begitu sudah selesai minta haknya. Tolong berikan kehalalan. Ada syarat lagi. Mana? Nikahi anak gadis saya. Tapi resikonya luar biasa. Diceritakan anak gadis saya matanya buta. Oke. Kupingnya bolot. Mulutnya bisu. Ya. Tangannya buntung. Kakinya gempor. Coba. Nggak bisa untung ngapa-ngapain aja. dong. Nah iya. Mata buta. Buta nggak bisa lihat. Iya. Mulut bisu. Nggak bisa ngomong. Kuping bolot. Nggak bisa denger. Tangan buntung. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah iya. Tapi lihat perjuangan seorang ayahanda untuk melahirkan Imam Hanafi. Urusan itu nomor 17 dah. Yang penting halalin dulu ini. Yang gigitan udah saya makan. Rela tuh. Dihalakan dah nikah. Begitu nikah apa kata mertuanya? Silakan sampai ke kamar. Itu istri kamu. Ngebayangin mata buta. Mulut bisu. Kuping bolot. Tangan buntung. Ngomong bahasa mana? Begitu muka kamar nih. Menambah bahasa saya. Begitu buka kabur dia keluar lagi. Kenapa kamu keluar? Jangan-jangan salah kamar kali Pak. Kenapa? Kok yang di dalam? Kenapa? Ya Allah, burung gelatik minum teh anget. Cakep. Cantik banget. Jeripaya perjuangan seorang ayahanda. Ternyata disampaikan anak gadisku itu buta bukan sebenarnya. Buta. Nggak pernah matanya dilihat untuk melihat yang hal haram. Lisannya bisu, nggak pernah dipakai buat ngomongin orang. Kupingnya tuli, nggak pernah mendengar hal-hal yang haram. Tangannya buntung, nggak pernah dipakai mengambil bukan haknya. Kakinya gempor, nggak pernah dilangkahkan kakinya untuk ke tempat-tempat yang haram. Anak gadis itu anak yang soleha. Aku berdoa pada Allah, ya Allah berikan aku mantu yang soleh, diutus engkau. Karena nggak mungkin kalau engkau orang yang soleh minta kehalalan, rela kerja selama setahun. Buah dari jeripaya seorang ayah Nu'man bin Sabit ini, sabitnya alhasil melahirkan seorang putra 80 Hijriah lahirnya, wafat tahun 150 Hijriah, yang sampai sekarang namanya sangat harum menjadi ulama kenamaan dan terkenal. Imam Hanafi. Imam Hanafi. Oke, ya.